Oke, musim baru, waifu baru. Enggak. Jadi kali ini tuh sendiri aku bakalan bahas mengenai musim kedua dari animenya Sonobe Squidol atau yang lebih dikenal dengan My Dress Up Darling. Dan kali ini tuh sendiri aku lagi pengen ngebahas mengenai apa-apa aja yang akan terjadi di awal musim keduanya nanti. Atau lebih tepatnya pada episode pertama pada musim keduanya. Spoiler ya tentu aja. Video kali ini tuh sendiri bakalan jadi video spoiler, jadi jika kalian itu tidak keberatan, yuk mari kita coba lanjutkan. Nah, jadi pada awal musim keduanya nanti atau pada episode pertamanya nanti pada musim keduanya, kita akan melihat bagaimana Marin dan Gojo akan pergi ke sebuah wahana akuarium yang ada di tengah kota, tempat dimana event street cosplay diadakan. Ya, awalnya Marin cukup terkejut ya karena event cosplay kali ini tuh sendiri diadakan di sebuah wahana akuarium raksasa di tengah kota. Namun saat Marin sedang fokus dengan beberapa ikan yang ia lihat ya di akuarium, Gojo malah melihat salah satu gadis yang sedang kesusahan. Ya, gadis itu mencari resleting yang terlepas ya dari baju cosplaynya, di mana gadis tersebut itu ternyata sedang bercosplay menjadi karakter terkenal yang bernama Subarun. Dimana seperti biasa Marin yang melihat cosplayer lain langsung bertindak histeris dengan menjelaskan nama karakter yang sedang di cosplaynya, backstory dari karakter tersebut, dan masih banyak hal yang lainnya. Ya, sungguh Marin itu koser yang sejati gitu kan, gak cuman modal pakai masker doang gitu. Terus singkat cerita, barang yang dicari pun akhirnya ketemu dan Marin berniat untuk berkenalan lebih jauh dengan orang yang baru saja dia temui. Ya, nama cosplayernya itu adalah Amano Chitose, seorang crossdress yang membuat Gojo dan Marin tidak percaya. Ya, crossdress itu adalah koser yang bercosplay berlawanan dengan jenis kelamin mereka. Atau lebih mudahnya itu adalah Amano adalah seorang laki-laki yang bercosplay menjadi karakter perempuan. Tentu aja hal itu sangat membuat Gojo dan Marin terkejut karena baru kali ini mereka bertemu dengan seorang crossdress. Terus singkat cerita, Marin yang awalnya hanya ingin berfoto bersama dengan Amano akhirnya mulai tertarik dengan tren crossdress, di mana Amano memberitahu bagaimana ia membuat matanya lebih terlihat besar dengan metode pelukisan kantung mata. Dan tentu saja sebuah pengetahuan baru yang Gojo dapatkan saat Amano memberitahu Gojo kalau ia memakai sebuah dada palsu. Ya, ada toko yang menyediakan berbagai macam keperluan untuk cosplay dan salah satunya adalah dada palsu. Dan tentu saja Gojo dan Marin tertarik untuk datang ke toko tersebut. Dan bukan hanya soal dada palsu, berbagai macam aksesoris cosplay yang sebelumnya tidak pernah Gojo lihat tersedia di sana. Ya, pertemuan dengan Amano sangat membantu Gojo dalam mengenal lebih dalam mengenai cosplayer. Dan tentu aja hal itu sangat berguna untuk kebutuhan cosplayer Marin di masa-masa yang akan datang nantinya. Terus singkat cerita, saat Gojo selesai memoto Marin dan juga Amano bercerita mengenai masa lalunya yang membuat dia mengenal dunia cosplay. Waktu itu Amano masih berada di kelas 2 SMA. Ya, awalnya Amano ditawari oleh kakaknya ya untuk bisa melakukan crossdress di salah satu event turnamen. Dan semua keluarganya mendukung hal tersebut. Dan bersama dengan tekanan dari lingkungan Amano yang menganggap Amano itu lemah seperti wanita, Amano malah terjun lebih dalam ke dunia cosplay dengan style crossdressnya. Tapi ternyata tak semua orang mendukung Amano. Waktu duduk di bangku perkuliahan, Amano disarankan untuk mendapatkan pacar. Dan suatu hari pacarnya melihat koleksi baju cosplaynya si Amano dan mengira itu adalah baju selingkuhannya. Ya, meski Amano telah menjelaskan kalau semua itu adalah miliknya dan dia adalah seorang crossdress, pacarnya malah membuang kostum miliknya Amano dan berkata bahwa tingkah laku Amano itu ya nggak normal gitu. Ya, Amano menceritakan semua itu adalah dengan satu alasan, karena ia senang bertemu dengan orang seperti Gojo. Amano berpikir kalau Gojo akan mengatakan jijik ya kepada dirinya setelah mengetahui kalau ia adalah seorang crossdress. Namun sebelum pernyataan itu diselesaikan sama si Amano, Gojo berkata kalau ia tidak akan pernah berkata begitu kepada Amano. Ya, sebab Gojo sadar ya kalau situasi dirinya dan juga Amano tidak jauh berbeda dengan hobi yang mereka sukai. Dan setelah berganti pakaian, Amano dengan wajah tampannya tuh berpamitan ya sama Gojo dan juga Marin, sambil berkata kalau ia bersyukur datang pada event kali ini dan bertemu sama Gojo dan juga Marin. Bahkan sebelum pergi, Amano merasa kalau Marin dan Gojo sangat dekat dan serasi dan berharap mereka akan begitu selamanya. Ya, harusnya begitu kalau mengikuti alur yang ada di manganya. Namun pada adaptasi untuk animenya sendiri nanti akan cukup berbeda. Dimana untuk adaptasi dari animenya sendiri, episode pertama akan loncat dulu nih ke chapter ke-44-nya, melewati pertemuan dengan Amano di event cosplay akuarium. dan masuk ke cerita di mana Marin minta Gojo buatin kostum Bunny Girls-nya. Ya, kostum wanita kelinci itu Marin dapatkan dari salah satu karakter Arisa dari serial film Yakuza yang sering Marin tonton.
Ya awalnya Gojo cukup takut ya dengan kostum kali ini yang cukup terbuka, namun Marin masih ingin Gojo untuk membuatkannya. Marin juga berkata kalau tidak ada orang yang tidak menyukai wanita kelinci di dunia ini. Ya, membuat Gojo jadi lebih bersemangat dan juga mendesain kostum barunya si Marin ya. Apalagi Marin sempat menggoda Gojo dengan sebuah Poki. Ya untung aja sih saat itu Marin hanya cuman bercanda gitu kan. Singkat cerita, setelah Gojo mendesain dan juga berkonsultasi ya dengan pemilik toko bahan-bahan cosplay mengenai kostum baru yang akan dia buat, yaitu kostum kelincinya si Marin, Gojo akhirnya berhasil membuat kostum kelinci untuk Marin yang terlihat cukup terbuka. Namun Marin suka gitu kan dengan kostum tersebut dan langsung OTW ngajak Gojo buat cari tempat ala-ala bar untuk masuk ke dalam sesi pemotretan. Yang mana di sini tuh Gojo tuh salah foto terus gitu kan karena nggak fokus ya dengan foto yang dia ambil gitu kan. Yang membuat dia dan Marin harus mengulang beberapa foto untuk bisa menemukan hasil yang optimal gitu. Oh ya, tak lupa juga pada episode kali ini harusnya Marin akan ngajak Gojo untuk ikut ke event cosplay Halloween bersama dengan teman-teman Marin. Yang menjadi cikal bakal Gojo akan mendapatkan teman baru nantinya. Selain Marin ya, dia bakalan dapat teman baru gitu kan. Temannya satu kelasnya lah tuh kan, tapi jadi lebih akrab gitu. Bahkan pada saat berada di ruang karaoke, Noah langsung bertanya nih, apakah Gojo dan Marin itu berpacaran gitu kan? Dan dengan gugupnya Gojo menjawab tidak sambil memuntahkan minuman di dalam baju kelincinya. Oh ya, di sini Gojo tuh pakai kostum baju kelinci yang kayak badut gitu. Nah, di sini Gojo akhirnya menyadari kalau tidak semua orang ataupun teman-temannya itu menganggap Gojo itu aneh ataupun jijik gitu kan. Tapi sebaliknya, semua orang itu menganggap keterampilan merias Gojo itu luar biasa. Bahkan ada banyak perias laki-laki di luar sana. Jadi Gojo tidak perlu minder dengan kemampuan meriasnya. Dan kemungkinan episode pertama kali ini bisa saja ditutup dengan sebuah adegan salah paham, di mana saat Gojo mengira laki-laki yang berbicara dengan Marin adalah anak nakal yang mencoba untuk menggoda Marin. Tapi ternyata orang itu adalah orang dari tempat salon yang biasa Marin datangi. Namun dengan tindakan Gojo seperti itu ya membuat Marin itu sadar ya atas perhatian Gojo dan mencium pipi Gojo yang masih menggunakan kostum kelinci badutnya. Ya, ini bakalan jadi peak romance musim ini sih untuk Sonobe Squid Doll itu sendiri. Dan tentu aja Marin pasti jadi waifu top lagi nih pada musim keduanya kali ini. Bersaing dengan Waguri dan juga Momo. Jadi jangan sampai kalian itu ketinggalan buat nonton musim keduanya dari Marin atau Sonobe Squid Doll musim keduanya. So, jadi kurang lebih seperti itulah isi dari episode pertama pada musim keduanya dari animenya Marin gitu kan, Marin Kitagawa, atau musim keduanya dari Sonobe Squid Doll itu sendiri, yang bakal mulai tayang nanti pada tanggal 6 Juli 2025. Dan semoga aja tayangnya di aplikasi Beastation gitu. So, akhir kata itu aja lah dulu mengenai video singkat kali ini, dan jika ada yang salah aku minta maaf, dan sampai jumpa di pembahasan anime lainnya. Jenny.